Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan bagikan resep cara membuat lemper isi abon. Ini rasanya sangat enak, buatnya sangat mudah. Cara bungkusnya juga sangat simpel tanpa menggunakan tusuk gigi ataupun lidi. Teman-teman yang penasaran sama resepnya, yuk simak videonya sampai selesai. Untuk langkah pertama, siapkan beras ketan. Ini sudah dicuci bersih, sudah direndam selama 2 jam. Kemudian beras ketan masukkan ke dalam wajan. Tambahkan 1 bungkus santan instan, setengah sendok teh garam, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, 300 ml air atau disesuaikan sesuai dengan beras masing-masing ya teman-teman. Setelah itu diaduk-aduk sampai semuanya tercampur. Selanjutnya kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai airnya menyusut. Nah, ini sampai kira-kira seperti ini ya teman-teman, sambil terus diaduk. Setelah itu matikan api kompor dan sisihkan dahulu sampai set atau sampai setengah dingin. Setelah itu siapkan panci kukusan. Saya menggunakan alas kain seperti ini ya teman-teman supaya lebih mudah. Lalu masukkan ketan yang sudah dimasak tadi. Teman-teman kalau nggak punya alas kain seperti ini, pakai alas daun saja ya. Kemudian ditutup dan dimasak kurang lebih 20 menit atau sampai matang. Setelah 20 menit ini ketannya sudah matang, kita angkat ya. Ini mudah sekali ya kalau pakai kain seperti ini. Langsung saja kita tuang ketan yang sudah dimasak tadi ya ke dalam baskom atau wadah lain yang bersih. Nah, ini ketannya nampak pulen sekali ya teman-teman. Selanjutnya siapkan loyang, alesi dengan daun. Daunnya sudah saya olesi dengan minyak tipis-tipis ya. Selanjutnya pindahkan ketan yang sudah dikukus tadi ke dalam loyang. Nggak usah semuanya teman-teman, masukkan separuhnya dulu. Kemudian ratakan dan sedikit ditekan supaya padat ya. Jika sudah padat seperti ini, kemudian sisihkan, keluarkan dari loyang. Ini sisihkan dahulu ya teman-teman. Setelah itu sisa ketan tadi kita masukkan kembali ke dalam loyang. Masukkan semua sisanya. Lalu diratakan dan dipadatkan. Nah, sampai seperti ini. Setelah padat kemudian masukkan abon, dikira-kira saja teman-teman untuk banyak sedikitnya. Nah, jika sudah rata seperti ini abonnya, kemudian tumpukkan ketan yang tadi yang sudah disisihkan ya. Lalu dipadatkan kembali supaya padat, ratakan seperti ini. Jika sudah padat dan sudah rata, kemudian keluarkan dari loyang. Langsung tumplek saja ya teman-teman. Ambil alas daunnya. Kemudian siapkan pisau ya. Ini pisaunya sudah diolesi dengan minyak. Pastikan pisaunya juga yang tajam ya. Kemudian mau saya potong menjadi 3 dahulu. Nah, ini sisihkan dahulu supaya mudah motongnya. Kemudian ini dipotong menjadi 5 bagian. Selanjutnya mau saya bungkus ke dalam daun pisang. Ini ukuran daun pisangnya sesuai dengan ukuran ketannya ya teman-teman. Teman-teman bisa melihat yang ada di video. Bagian ujungnya saya gunting supaya rapi. Lalu saya sematkan menggunakan selotip supaya tidak lepas ya. Lalu saya bungkus kembali menggunakan daun. Bagian ujungnya saya lipat menjadi segitiga. Sematkan kembali dengan selotip supaya tidak lepas, atau teman-teman bisa menggunakan stiker ya supaya lebih cantik. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Mudah bukan cara bungkusnya? Kita lakukan sekali lagi ya teman-teman.
Nah, ini dia ya hasilnya teman-teman, lemper isi abon sapi. Ini ketannya sangat empuk, pulen, dipadukan dengan abon sapi jadi legit. Cukup sekian kali ini video dari saya. Jika teman-teman menyukainya, jangan lupa pencet tombol like, komen, dan subscribe. Dan juga pencet tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan saat saya upload video terbaru. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih teman-teman telah menyimak videonya sampai selesai. Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini saya akan bagikan resep kue lemper isi abon. Ini bahannya dari 1 kg beras ketan ya. Kalau di kampung setiap ada acara pasti menggunakan kue yang satu ini ya. Teman-teman yang penasaran sama resepnya, yuk tonton videonya sampai selesai. Langsung saja ke bahan utamanya. Di sini saya punya 1 kg beras ketan. Ini sudah saya cuci bersih ya. Kemudian mau saya rendam menggunakan air hangat. Setelah itu saya rendam selama 1 jam. Kalau teman-teman menggunakan air dingin bisa direndam 2-3 jam ya, atau disesuaikan dengan beras ketan masing-masing. Setelah 1 jam kemudian dibuang airnya dan dibilas kembali. Setelah itu siapkan panci kukus, saya alasi dengan daun pisang ya supaya tidak lengket. Lalu masukkan beras ketannya. Diratakan seperti ini ya supaya uapnya merata. Lalu tutup panci dan dikukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai setengah matang. Sembari nunggu ketannya dikukus, kita siapkan panci kecil, masukkan 1 bungkus santan instan yang kemasan 65 ml, lalu tambahkan 400 ml air. Lalu ada sisa santan kemarin ya, ini sekitar 200 ml. Jadi santan yang saya pakai sekitar 600 ml ya teman-teman. Masukkan 1 sendok teh garam, 2 batang serai, dan juga 2 lembar daun salam. Diaduk-aduk dan dimasak sampai mendidih. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompor dan sisihkan dahulu. Kemudian kita kembali ke ketan yang tadi ya. Ini sudah setengah matang. Jika teksturnya sudah lengket seperti ini sudah setengah matang, siap diangkat. Kemudian pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar, bisa menggunakan baskom ataupun wajan yang besar ya. Lalu masukkan santannya ya, dimasukkan secara perlahan sedikit demi sedikit dahulu. Setelah itu diaduk-aduk sampai tercampur. Tuang kembali sisa santannya ya. Untuk pemakaian santan disesuaikan dengan beras ketan masing-masing ya, karena setiap beras ketan itu kepulanannya berbeda-beda. Kemudian ditutup dan didiamkan selama kurang lebih 20-30 menit ya. Nah, setelah 30 menit kita urai kembali ya supaya tidak menggumpal. Selanjutnya masukkan kembali ke dalam panci kukus ya. Lalu ditutup dan dikukus selama kurang lebih 30 menit. Setelah 30 menit ini ketannya sudah matang, siap untuk diangkat. Setelah ketan diangkat, diamkan dulu sampai ketannya dingin ya. Setelah ketannya dingin, kita ambil secukupnya, kita kepal-kepalkan seperti ini. Lalu dipipihkan dan diberi isian abon. Saya menggunakan abon ayam ya teman-teman. Setelah itu digulung dan dibentuk bulatan lonjong ya. Kira-kira seperti ini. Kita lakukan lagi sampai semuanya selesai ya. Setelah selesai dikepal-kepalkan dan diisi dengan abon, kemudian kita bungkus ya. Siapkan dulu daun kecil seperti ini, lalu digulung. Setelah dibungkus dengan daun kecil, kemudian dibungkus dengan daun yang berbentuk segi empat seperti ini. Teman-teman bisa lakukan seperti yang di video, atau teman-teman bisa membungkusnya dengan versi sendiri ya, atau dengan cara sendiri. Dan pastikan daun yang digunakan benar-benar layu ya teman-teman, supaya lebih mudah untuk membungkusnya. Lalu ujungnya diberi isolatif atau bisa ditusuk menggunakan lidi ya. Nah, kira-kira seperti ini ya hasilnya. Kita bungkus kembali sampai semua selesai.
ini dia hasilnya ya setelah selesai dibungkus. Hasilnya satu tampah. Ini belum selesai semua ya dibungkusnya karena nanti pancinya tidak muat saat mengukus. Setelah itu kita masukkan ke dalam panci kukus, masukkan satu persatu. Kemudian ditutup pancinya, lalu dikukus selama 30 menit atau sampai matang. Setelah 30 menit, ini lempernya sudah matang, siap untuk diangkat ya. Setelah selesai diangkat, kemudian kita diamkan sampai lempernya dingin. Nah ini dia hasilnya, lempernya sudah jadi, siap dinikmati. Kue yang satu ini sangat cocok untuk ide jualan, untuk ide isian snack box, ataupun untuk acara arisan. Cukup sekian video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menyimak videonya sampai selesai.